Halo teman-teman Asah Diri, kembali lagi di segmen Sabar Asri Santai bareng Asah Diri. Seperti biasa, gue sama Bayu mau update dan mungkin di kesempatan kali ini kita mau reflect ya, karena kita baru masuk tahun yang baru, tahun 2023, dan di kesempatan ini kita pengen reflect bareng-bareng apa sih yang udah terjadi di setahun kehidupan kita kemarin di tahun 2022. Alright, hai Bay, dengan latar Hai berbeda Vin, lagi. Oke, jadi ya kita mau reflect tentang diri kita masing-masing setahun kemarin. Em, Mungkin gue start dulu kali ya, satu hal di diri gue yang bisa gue reflect dari tahun kemarin. yes. Em, Tahun kemarin tuh menurut gue nggak bisa di label baik atau buruk. Mungkin ini juga salah satu pelajaran yang gue dapetin setelah belajar mindfulness juga gitu ya. Dimana ya udah no judgment aja. Tahun 2002 ya ibaratnya tahun 2002 ya tahun 2002 aja. Hal yang terjadi di situ ya iris what iris gitu. Dan kemarin tentunya banyak banget pengalaman yang menarik gitu. Sama seperti kayak tahun-tahun sebelumnya juga ada ups and downs-nya. Tapi di situ gue belajar bahwa di momen ada satu momen yang cukup berat waktu itu di tahun 2022. Gue realize bahwa banyak banget orang-orang yang support gue gitu di saat terbawah gitu. Dan kadang-kadang tuh gue dibutakan atau mungkin lebih ke arah lupa gitu ya, gue punya orang-orang seperti itu gitu. Jadi kemarin dengan adanya peristiwa yang kurang mengenakan, ternyata banyak juga orang-orang yang support, orang-orang yang reach out, dari yang tadinya nggak pernah komunikasi, terus akhirnya karena peristiwa itu gue bisa punya deep conversation sama mereka. Di situ gue jadi belajar bahwa oh ya berarti gue nih kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, gue tidak sendiri gitu. Dan gue bersyukur banget punya orang-orang yang bisa menunjukkan empati gitu. Jadi bukan cuma yang sorry to hear that kayak gitu, tapi benar-benar orang yang bisa connect gitu. Nggak harus merasakan Hmm. apa yang gue rasakan, cuma bisa kasih empati gitu. Dan itu salah satu hal yang gue syukurin banget sih di tahun kemarin. Dan jadi pelajaran juga buat gue untuk keep in touch sama orang-orang tersebut gitu. Walaupun nggak ada event apapun ya gue bisa berusaha untuk connect sama mereka gitu. Nggak harus ada peristiwa yang nggak mengenakan dulu bahwa baru gue reach out ke mereka, nggak harus seperti itu. Nah itu tahun kemarin tuh sebelum ada kejadian yang tidak mengenakan itu gue lupa gitu bahwa gue punya orang-orang ini dan jarang banget gue kontak mereka gitu. Kalau gue inget baru gue kontak gitu. Jadi itu sih pelajaran yang di tahun kemarin salah satunya. Jadi reminder bahwa eh, nomor satu lo nggak sendiri, dan nomor dua lo nggak sendiri itu karena ada orang-orang tersebut yang kalau nggak ada event apa-apa kita terkadang lupa untuk say hello, just a quick hi gitu-gitu ya. Jadi kayak Hmm. ya even kayak quick hi itu aja tuh kadang-kadang gue lupa. Kalau apalagi kalau kita udah sibuk sama diri sendiri ya. Yes. Padahal ya nggak harus punya maksud apa-apa gitu kalau untuk mengkontak seseorang. Hmm. Ya jadi itu sih. Oke. Ya, so let's start with lessons learned berarti ya. Lessons learned dari 2022. Kalau dari gua, lessons learned-nya adalah ada satu event yang sebenarnya bukan event yang terjadi di dalam kehidupan gue pribadi. Jadi ini terjadi di hidup orang lain, but I'll come to that after this. Kalau yang terjadi di dalam hidup gue sendiri adalah bahwa ternyata
kan kita belajar mindfulness, kita sering banget denger dan kita juga ngomong keluar gitu bahwa semua yang naik akan turun, semua yang turun akan naik ya. Jadi nggak Hmm. ada yang permanen, semuanya akan berlalu, this too shall pass gitu kan. Nah, um, karena gua nggak tahu deh, gue udah pernah ngomong di udah pernah share di sini atau belum. Karena gua tahun 2021 akhir itu eh, ada break up, gue broke up sama long time girlfriend gue at that point. Eh, jadi 2022 itu gue lewati dengan proses healing yang gue nggak sadar bahwa itu adalah proses healing, Vin. Hmm. Jadi em, jadi gini, gua abis kita broke up, gua kan masih kangen banget tuh ya, gua masih attach banget tuh ya sama situasi gitu ya. Let's say mindful mindful atau besar apapun effort gue untuk say okay, this is the way it is, nah nggak ada, lo jangan attach sama possibility apa yang terjadi di masa depan atau attach dengan hal-hal di masa lalu, how beautiful it was. um, so rasa yang gue punya di awal itu gue curahkan dalam bentuk surat, jadi seakan-akan jadi master plan-nya gini kan, gue nulis surat nih kalau gue lagi kangen atau gue lagi apa ini, gue nulis surat gitu sama dia. Terus nanti pada saat kita bertemu lagi, jadi kita ada promise 1 tahun untuk nggak kontak gitu ya. Nah terus abis 1 tahun kita akan ketemu lagi. Nah di situ master plan gue tuh, gue akan memberikan dia diary gue nih, lo gue setiap hari mikirin lu gitu, gue setiap hari masih presence lu masih ada di gue gitu. Ya udah, mulailah gue menulis tanpa tahu bahwa menulis itu adalah salah satu healing tools yang sekarang gue juga bisa, let's say, share dengan orang lain karena gue sendiri juga ngelewatin itu gitu. So, mulailah gue menulis intensif itu sampai ada satu momen, dan gue selalu ngerasain di saat setelah gue menulis itu feeling yang tadinya kayak spike gitu, yang tadinya tinggi gitu ya, itu tuh jadi kalem kalem, atau feeling apapun itu, feeling kangen itu dia kangen banget jadi kangen aja, feeling yang tadinya sedih banget jadi sedih aja gitu, pokoknya semua itu jadi mengalem gitu. Dah, sampai ada di satu titik, em, proses itu memperbolehkan gue untuk menjalani hidup di samping perasaan-perasaan intensif tersebut. Sampai ada di satu momen gua gua melihat diri gua menulis. Nah, begitu gua nge-catch diri gua menulis, terus gua langsung, oh, ini toh yang namanya apa namanya? Yang namanya proses letting go di versi gua ya. Proses letting go tuh ini toh. Jadi meskipun itu proses yang gue lakukan secara unconscious gitu, gue nggak ada minatan untuk let go dengan menulis surat itu, tapi ternyata yang gue lakukan adalah gue memberikan ruang, gue acknowledge semua perasaan-perasaan yang gue punyain, dan gue tulis itu literally memberikan ruang ya, beneran memberikan ruang gitu, gue menulis itu, gue bener-bener ngerasain itu semua gitu, dan ternyata memang tidak ada yang permanen, Vin. Jadi lu mau sesedih apapun gitu ya. Dan gue juga sering pakai contoh gitu. Let's say lu seneng apapun, lu punya dapet handphone, gue nggak tahu deh lu inget atau enggak, lu beli handphone baru. Minggu ketiga juga lu udah lempar handphone itu ke kasur, just like any other phones that you had in your life. Hmm. Sama halnya dengan lu break up dengan ex girlfriend, ex boyfriend gitu ya, atau maybe even divorces, I don't know. In those cases, but I believe that will be the same as well. Seperih-perihnya apapun itu, sesedih-sedihnya apapun itu, with time dan
kuncinya adalah memberikan ruang untuk perasaan tersebut tanpa resistensi ya. Karena semakin gue nggak pengen gue sedih, semakin sedih gue akan menjadi. Semakin gue nggak pengen rasa seneng gue, rasa kangen gue hilang, akan semakin kangen. Jadi beneran hanya memberikan ruang saja gitu. Yaitu juga dengan seiring berjalannya waktu, itu pun juga akan mengalami. To close this sentence atau to close this lesson for me, sentence bahwa waktu akan menyembuhkan semua luka pun itu tidak benar 100%. Karena waktu tidak akan menyembuhkan semua luka secara otomatis. Tergantung apa yang lo lakuin di dalam waktu tersebut. Kalau lu masih ngedumel akan apa yang terjadi di masa lalu, lu mau 30 tahun ke depan, lu ingat satu nama pun, anjing gue dulu dikatain bantet temannya orang misalnya gitu ya. Ya udah padahal udah 30 tahun gitu loh ya, waktu tidak akan menyembuhkan luka. Kalau di dalam waktu tersebut lu melakukan hal yang tepat, in this case, atau let's say, the next question might be, apa sih hal yang tepat tersebut? Jawabannya adalah memberikan ruang dan mengamati secara netral, which is mindfulness. Waktu akan menyembuhkan luka. Itu salah satu lesson gue juga. Kayaknya kita sefrekuensi deh, Bay. Gue barusan baru mau menyentuh soal itu juga karena di pengalaman gue yang kemarin gue bilang gak mengenakan, ya banyak orang bilang oke, time will heal, ya waktu bakal menyembuhkan. Tapi ya benar yang lu bilang, kalau misalkan kita terlalu attach dengan suatu emosi yang terjadi saat itu, ya biasanya kan yang attach itu yang negatif ya. Kalau yang happy kadang-kadang ya udah dilupakan dengan cepat. Tapi yang negatif tuh kadang-kadang nempel di kepala tuh bisa you don't have idea gitu, bisa kayak 30 tahun masih attach di kepala gitu ya, orang yang menyakiti lu orang apapun itu. Jadi ya memang benar sih, gue juga mengalami bahwa bukan melupakan peristiwa itu jadinya, cuma ya gue tidak lagi attach dengan emosi yang ada saat itu gitu. Kalau misalkan teringat dengan event yang ada lagi, itu ya pasti ada emosi yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Cuma karena gue sudah yang tadi lu bilang bisa mengamati dari jauh dan bisa belajar menerima itu adalah sesuatu yang terjadi dan pasti akan berlalu juga, ya itu bisa menjadi penyembuhan buat gua gitu. Dibanding kalau misalkan gua ya attach terus, wah ini situasinya fucked up banget nih, dan gua bawa itu terus tiap hari, ya memang itu waktu tidak akan membantu. Benar banget sih itu. Mungkin lanjut ke pelajaran yang kedua. If I may add something, Vin. Yang menarik adalah begitu kita, ini kan proses pribadi ya. Kita, lo letting go what happened in the past, gue letting go what happened in the past, dan I like that you point out, bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi atau bukan mendisrespect ya, bukan berarti kita mengabaikan apa yang terjadi gitu loh. Nah, sering kali atau let's say ada pengalaman di mana di saat kita sudah menjalani proses menerima ini dan kita share cerita atau share experience kita dalam proses kita letting go atau proses kita menerima ini kepada orang lain, orang terdekat, maybe even friends and family gitu ya. Dan mereka melihat kita berbicara tentang hal yang pedih di masa lalu dengan relatif damai, dengan sudah menerima, dan mereka mengira, kok lu nggak sedih sih ngomongin gitu loh, kok lu bisa nggak ini sih, kok lu bisa kok lu bisa ketawa sih ngomongin
ngomongin mantan lu gitu yang sudah 7 tahun bersama gitu, yang kok lu bisa sih gitu loh, maksudnya jadi kayak enteng-enteng aja gitu loh. Nah di sini yang gue pelajari sub like sub lesson yang gue pelajarin juga adalah di saat ada orang lain yang berusaha salah, di saat ada peristiwa seperti itu tidak ada urusannya sama diri gue sama sekali. Itu adalah proyeksi dari orang tersebut akan hal yang dia lihat, yaitu seseorang, ini ada satu orang, ada hal pedih yang extremely pedih yang I'm not telling my, let's say, ada hal pedih yang terjadi di hidupnya, tapi ini orang kok bisa menerima dan bisa legowo. Mungkin gue nggak bisa. Ini bukan cara yang gue kenal gitu loh, sehingga gue akan secara sadar nggak sadar, tentunya mostly pasti nggak sadar gitu ya, karena Hmm. hopefully friends and family tidak menginginkan hal yang buruk untuk kita. If not, we are not gonna call them friends and family. Well, sometimes they do, but that's for another day. uh, uh, what I'm trying to say is to let us acknowledge that the work that we are doing by accepting the work that we are doing, by acknowledging, by really feeling the feeling, and then watch those feelings, like, and then be in peace with those. Jangan sampai ada faktor eksternal luar yang menggoyahkan kedamaian yang sudah kita capai. Karena funnily gue baru ngomongin tentang hal ini juga kemarin. Karena let's say batu yang sekeras apapun, Vin, kalau ditetesin air setiap hari, at one point pun akan ada celong di batu tersebut, ya kan? Sehingga be very mindful in which environment we are. Di saat ada tetesan-tetesan air tersebut, apakah itu adalah let's say tetesan air kebaikan atau sesuatu yang akan akan menggoyahkan kedamaian. Maybe that's what I would add in that lesson that apparently we both learned. Iya, iya. Itu benar-benar banget sih. Maksudnya gue juga, ya pasti orang-orang sering lah mengalami kayak gitu. Dan ya pertanyaannya, di hidup itu kan pasti lu bakal banyak menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan buat lu kan. Gak mungkin hidup tuh kayak, oh udah semuanya terjadi buat lu, ya kan. Dan kalau misalkan setiap kali kita terserap sama keadaan yang negatif, itu capek gak sih? Kan itu lu kayak jadi numpuk batu banyak banget di pundak lu gitu kan. Jadi Yes. ya balik lagi, ya udah, itu hal negatif terima aja apa adanya gitu. Memang bukan hal yang bisa terjadi begitu aja gitu. Itu again adalah sebuah mindfulness practice juga kan. Yes. Jadi gue pun melihat ke belakang, amazed juga sih sama diri gue sendiri. Kayak kalau gue menghadapi situasi yang sama kayak 5 tahun yang lalu, let's say, mungkin gue nggak se-peaceful ini sih menyampaikan suatu berita gitu. Jadi ya again, mindfulness itu membantu banget lah di beberapa tahun kehidupan gue belakangan ini. Hal kedua yang pengen gue share, dan kayaknya ini gue udah pernah sedikit share juga ke lo. Kan ada satu goal nih yang sedang gue bangun dan ingin gue capai gitu. Dan gue sudah punya visi yang relatively clear gitu, apa jalan yang mau gue ambil supaya mencapai goal tersebut. Dan yang menariknya di tahun kemarin itu gue bisa dengan legowo say no to some things yang menurut gue nggak serve purpose gue untuk mencapai goal tersebut. Ya, which is sebenarnya kalau misalkan dikaitkan dengan segi materi, ketika gue ditawarkan dengan chances yang bisa memperkaya dari segi materi, itu adalah sebuah hal yang baik, dan mungkin buat orang lu mestinya grateful dapat hal-hal tersebut gitu, dan mestinya lu ambil aja semuanya. Nah tapi
di tahun kemarin gue dapet clarity bahwa kalau memang itu nggak serve purpose gue sampai ke goal yang gue mau, dan gue punya feeling nggak 100% menjalani hal tersebut, ya maybe it's right to say no gitu. Dan ini benar-benar baru bisa gue lakuin tuh tahun kemarin. Di tahun-tahun sebelumnya tuh gue cenderung, oh ya udah kalau ada job apa ambil aja semuanya gitu. Tapi karena mungkin udah banyak pengalaman hidup juga yang dilalui, dan sekarang bisa lebih clear melihat apa sih yang gue mau, apa sih yang gue rasain kalau melakukan satu hal. Jadinya lebih bisa, ya itu tadi, bilang enggak, tapi bukan enggak dari segi yang, oh, enggak lah gue nggak mau lah gitu. Cuma, oh ya enggak gue karena gue mau mencapai hal yang lain gitu. Jadi itu sih satu hal yang gue nggak pernah mikirin bahwa gue bisa melakukan hal itu gitu. Karena again kalau menurut gue money itu kadang-kadang bisa jadi sangat powerful untuk persuade seseorang gitu. Dan menggoyahkan seseorang. Dan seringkali ya gue juga tergoyahkan dengan itu gitu. Tapi kemarin ya bisa menolak hal itu suatu pencapaian besar buat gue sih. Walaupun itu sesuatu hal ya kalau dilihat dari segi nominal ya lumayan gitu. Cuma karena gue udah tahu goalnya apa, ya udah bisa rela. Nah, proses lu dalam mendapatkan clarity tersebut tuh apa, Vin? Atau apa hal yang berbeda yang lu lakukan dari tahun sebelumnya, let's say, yang memperbolehkan lu untuk mendapatkan clarity yang lebih lagi? Apa ya? Kayaknya nggak ada yang spesifik sih, Bay. Cuma kayak semakin kesini semakin tua gitu ya, gue juga reflect, ya kita ini kan berlomba dengan waktu ya. Semakin hari tuh waktu kita di dunia semakin dikit gitu. Dan gue semakin punya gambaran bahwa ya udah di sisa hidup gue pengen benar-benar lakuin apa yang gue suka dan bisa serve people lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal lain yang muncul di tengah-tengahnya, ya itu kan gue tanya ke lu juga kan, Bay, ini apakah gue menolak rezeki, apakah ini sebuah ujian dari universe untuk melihat gue nih bisa maju sekuat apa gitu. Apakah gue selalu digoyahkan, terus ntar belok lagi, ngambil detour dulu, ntar baru ke jalan yang gue mau lagi, kayak gitu. How bad do you want it, eh? Iya, kan karena setiap kali kalau ada chance masuk dan gue ambil, itu kan berarti waktu gue mencapai ke goal gue itu semakin lama kan. Right. Nah, semakin kesini tuh gue juga mikir, waktu itu berharga banget, karena itu waktu salah satu hal yang gue nggak bisa ambil kembali gitu. Jadi ya itu sih mungkin realisasinya. Nah, di saat lu ngomong waktu itu adalah suatu hal yang berharga, I think itu kan kayak sentence yang allgemein ya, sentence yang umum gitu ya. Waktu itu berharga, lu nggak bisa beli lagi. Tapi like a lot of sentences, like a lot of, like let's say, bahkan kata-kata bahwa semuanya itu tuh lu gimana ya? Semua jawaban akan pertanyaan-pertanyaan lo itu sudah ada di dalam diri lo sendiri, ya kan? Tapi kan sampai seseorang itu mengexperience meditasi atau mengexperience self study, baru dia akan mengerti arti dari sentence itu. Nah, apa yang membuat sentence itu memiliki high priority di dalam hidup lo, bahwa waktu itu bukan sesuatu yang bisa lo beli atau bisa lo dapat lagi?
Ya mungkin karena gue melihat juga beberapa peristiwa gitu ya, dimana gini deh, mungkin ada kejadian spesifik gitu ya, gue ngelihat orang-orang yang tidak baik dari segi kesehatan, gue kehilangan orang juga gitu ya, dan gue juga reflect ke salah satu buku waktu itu yang Regrets in Your Deathbed itu. Penyesalan-penyesalan apa yang datang gitu waktu lu akan meninggal gitu ya. Ya mungkin dari situ sih baik gue jadi melihat bahwa makin kayak ditunjukin lagi ke depan mata gue, lu tuh bisa pergi kapan aja gitu. Dan gue ngomongnya juga sekarang kayak agak gimana gitu ya, agak merinding gimana gitu, karena itu benar-benar true gitu. Lu tuh Real. iya, lu tuh bisa dipanggil kapan aja gitu. Dan gue nggak mau apalagi kalau gue nggak tahu gue akan pergi saat itu gitu. Gue punya penyesalan yang banyak gitu. Banyak hal yang nggak gue ucapkan, banyak hal yang nggak gue lakukan. Dan itu benar-benar ya yang lu bilang tadi real banget gitu di depan mata gue. Karena kalau kita ngomongin hal lain lah, material, feelings, itu tuh sesuatu yang akan datang dan kembali gitu. Cuma waktu itu satu-satunya yang nggak akan kembali. Lu nggak bisa dapetin apa yang udah lewat gitu. Dan jadi itu sih yang benar-benar apa ya, nyantol di kepala gue gitu. Even ya bukan berarti kayak sekarang jadinya gue oh ya udah gue harus menyibukkan diri sesibuk mungkin supaya waktu gue jadi lebih berguna lagi tanda kutip. Tapi benar-benar gue pilih hal-hal yang ingin gue lakukan. Gue spend waktu dengan orang-orang yang ingin gue spend waktu dengan gitu. Dan itu mungkin relate ke hal yang berikutnya, di mana gue belajar tahun lalu bahwa gue itu lapar akan koneksi yang lebih dalam gitu loh, Bay. Gue udah mulai kayak bukan menjauhkan sih, cuma udah nggak gitu enjoy bercakapan dengan orang-orang yang cuma basa-basi gitu. Jadi gue benar-benar pengen punya real deep connection gitu sama orang. Karena again tadi berhubungan dengan waktu juga, gue pengen menggunakan waktu gue berkualitas gitu. Bukan cuma mengisinya sama hal-hal supaya gue terlihat sibuk gitu. Nah, jadi ya itu sebenarnya jadinya itu banyak dots-nya lagi sih situ, kayak gimana caranya gue mengefisiensikan waktu, gimana caranya gue kayak ya itu tadi building connection sama orang, itu jadinya lebih berkualitas aja sih daripada dulu gitu. Karena realisasi waktu itu yang nggak bisa gue beli lagi ya. Dan again itu emang akan jadi bullshit sentence kalau kalau cuma ya kan, kalau cuma dibilang aja dan lu do nothing soal itu. Yeah. Yeah. Wait, that's a strong reminder tentang waktu. Kita juga nggak, ya lu juga dengan apa namanya, dengan lu ngomong juga bukan berarti menuhin waktu gitu, tapi justru exactly choose wisely, choose consciously and wisely what you're going to do with your time. I think that is like apa yang lu bilang itu, yaitu untuk memilih dengan sadar. Tapi balik lagi, Vin, pun memilih dengan sadar lu mau spend waktu lu dengan high quality, let's say, atau higher quality, sebelumnya lu tetap harus punya clarity dulu bahwa apa sih definisi dari high quality buat lo gitu kan. Apa sih definisi dari deep connections buat lo sendiri gitu loh. Sehingga balik-balik lagi, which is a very strong reminder buat gua, dan gua sekarang lagi di proses ini juga, that clarity, like getting that clarity, you know, before you even go like full throttle, lu kemana, lu taruh dulu
kecil lu, taruh dulu aim lu di map-nya, baru deh lu bisa jalan ke situ. Karena kalau enggak lu akan scattered around kan. And I mean Hmm. we experience this in different kind of setups, let's say even for business wise, you know, aduh gue pengen bikin ini, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin ini gitu kan. Akhir-akhirnya ngapain? Akhir-akhirnya I spent like hours to think what I'm going to do, and then it seems like too much, and then I don't get any progress because if I value everything, that's exactly the same sentence like I value nothing. Because if everything is valuable, then nothing is valuable, you know. But if I choose like, okay, this is the path that I want to go, kita akan bisa lebih mudah untuk untuk tahu ini tuh align sama path yang gue pengen jalanin dan enggak. Iya sih Vin, itu strong reminder. I think Kalau I'm sorry. boleh tambahin dikit baik. Sebenarnya gue ini Yes. belajar, gue ngeliat lu juga ya. Jadi mungkin ada satu sisi lainnya gitu, dimana kalau misalkan orang bilang oke, waktu nggak bisa dibeli, which means gue harus maksimalin waktu gue, mengisi waktu gue dengan sebaik-baiknya. Tapi di satu sisi jadinya orang berpikir bahwa oh ya, waktu nggak bisa dibeli berarti lu sekarang harus ngegas dong, lu harus kerja hard work gitu, harus kerja sekeras mungkin. Padahal di satu sisi juga ada satu sentence di mana ya gue belajar juga ini dari ngelihat lu, dan kadang-kadang gue juga suka tanya kan, atau mungkin gue suka bilang nggak ada yang dikejar sebenarnya gitu. Nah jadi itu kayak mesti menyeimbangkan gitu loh, di mana lu bisa membangun kualitas di waktu lu, atau lu harus lari sekencang mungkin untuk mengisi waktu lu sebanyak mungkin gitu. Padahal sebenarnya di satu sisi kayak saat guru bilang ya nggak ada yang dikejar gitu ya. Jalan tengahnya menurut gua ya being in the present, lakuin apa yang udah ya yang lu bilang tadi, lu udah punya clarity, lakuin hal tersebut dengan fully gitu. Dan gua ngelihat perjalanan lu juga di mana kalau orang ngelihatnya mungkin kalau orang ngelihat lu dari luar, ini si Bayu pindah-pindah sana sini mulu gitu kan, apa sih yang mau dikerjain gitu. Tapi sebenarnya itu menurut gua suatu hal yang lu sudah punya clarity apa yang lu mau lakukan, dan lu bisa di saat yang sama lu membangun kualitas untuk hidup lu gitu. Jadi bukan dilihatnya seolah-olah dari luar lu nggak mengejar apa-apa gitu. Cuma itu adalah suatu hal yang lu bangun, menaruh kualitas dalam hal-hal yang lu kerjakan gitu. Gimana ya bilangnya? Make sense gak sih, Bay? Make sense, Vin, dan let me be honest, dan itu bukan mungkin orang berpikir seperti itu. Gua sudah mendengar sentence seperti itu. Bay, lu tuh sebenarnya mau ngapain sih, Bay, gitu. Lu tadinya ini, sekarang lu ini, lu tadinya di sana, sekarang lu di sini gitu. Itu sentence yang gua kenal, sentence yang gua dengar gitu loh. Sehingga balik lagi ke sentence gua ke yang tadi, reminder dari lu bahwa lu punya clarity, dan apa yang gue lakukan saat ini adalah dengan effort gue sebaik mungkin yang gue bisa tentunya. Gue berusaha untuk sejelas mungkin ini gue nih ngapain sih di sini. Jadi gue di sini tuh bukan leha-leha doang. Oke, kalau gue bukan leha-leha doang berarti lu di sini kerja fully 100%. Enggak juga. Berarti apa? That's why makanya gue sekarang gue gue menulis sekarang itu dalam bentuk conversation. Gue nggak tahu gue udah share. Anyway, dalam bentuk conversation. Jadi gue tulis B gede, double point, itu Bayu yang gede, itu like let's say like my higher self. Terus B kecil itu gue sendiri yang penuh dengan sorrows, penuh dengan worries, penuh dengan aduh ini gue gimana, ini udah berapa lama gue traveling, sekarang gue harus apa gitu loh. Nah di saat di conversation itu effort gue untuk mendapatkan clarity. Makanya setiap gue misalkan pindah ke tempat baru itu gue take time buat what is it actually that I want to achieve over here. Ya, oke. Why am I even in this country? What do I want to see? Oke, kalau yang pengen gue, contohnya adalah kalau yang gue pengen
adalah mendalami yoga dan mencoba untuk menjalankan project dari Jerman untuk di sini, sehingga gue bisa tahu apa yang gue lakukan hari-harinya, apakah itu align untuk ke goal ini atau enggak. Jadi balik lagi ke clarity tersebut. Dan kata-kata dari luar, "Bay, lu tuh ngapain sih, Bay?" Nomor satu, ini kalau harinya indah ya, kalau harinya indah dan saya mindful ya. Tentunya mereka akan berpikiran seperti itu. Karena tidak ada satu orang pun di luar saya yang memiliki informasi tentang apa yang saya inginkan selain saya sendiri. Nggak usah orang di luar sana. Wong saya aja sering lupa kok. Saya aja harus ngingetin diri saya sendiri kenapa saya di sini. Nah, jadi saya berpikir berempati kepada luar sana, menyadari bahwa hey, mereka bertanya itu bukan ingin menyerangmu, tapi mereka itu ya mereka care sama kamu. Makanya mereka nanya karena mereka tidak mengerti gitu loh. Cuma ya kadang-kadang kalau hari gua lebih banyak awannya ya gue juga ngerasa apain sih lu nanya-nanya gitu, reward gitu kayak gua nggak nanya diri gua sendiri aja gitu kan. Iya, jadi balik lagi ke having that clarity sehingga menggunakan waktu sebaik-baiknya itu tidak ada hubungannya dengan produktivitas sama sekali. Itu bukan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Just like what you just said, what Sadhguru told us, like menggunakan waktu sebaik-baiknya adalah berada di dalam waktu tersebut, which is here and now. Itulah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau gue sekarang ada di sini tapi mikirin yang gue sekarang ada di negara lain atau vice versa, ya itu gue tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.